Ya, begitulah. Kadang kalau waktu luang, saya nabuh kemana. Selain sibuk berbisnis, karena seorang pedagang ya saya ini. Waktu-waktu senggang saya ya seperti ini. Mukul kemana, kadang bermain beduk, kadang-kadang ambil pusaka-pusaka. Jadi ada keris, ada pedang, ada cundrik, ada wedung, saya ambil. Mana yang kotor saya bersihin, saya warangi. Kemudian habis saya warangi, saya letakkan lagi. Ya begitu aktivitas saya sehari-hari. Ya kadang-kadang, ya karena saya merasa bahwa saya bukan kalangan cendekiawan, bukan kalangan intelektual, bukan kalangan profesional. Saya juga bukan seorang budayawan, saya bukan seorang sejarawan. Apalagi seniman, bukan, sama sekali bukan. Ya seperti ini yang bisa saya kerjakan setiap harinya gitu. Di sela-sela waktu luang saya punya jeda waktu di luar berbisnis ya seperti ini, main kemana, nanti main beduk gitu. Pusaka-pusaka yang digerobok saya ambil, saya bersihkan. Kalau warangannya sudah tidak bagus, saya warangi lagi. Nanti yang sudah memang pamornya masih bagus, kemudian saya kasih minyak gitu. Buka-buka manuskrip, baca-baca gitu. Kalau sudah baca-baca manuskrip, apa yang saya pahami, apa yang sudah saya hayati gitu. Dan apa yang sudah saya amalkan dari ajaran manuskrip, kemudian saya sebarluaskan dengan teman-teman sepergerakan. Kegiatan saya akhir tahun kemarin 2021 mengadakan Diklat Suswasbang, pendidikan dan pelatihan khusus wawasan kebangsaan, bekerja sama dengan TNI. Hasilnya menurut saya luar biasa, karena kan acara Diklat kemarin itu langsung dihandle oleh TNI, murni acara kebangsaan. Jadi bagaimana para peserta Diklat itu dikenalkan nilai-nilai kebangsaan, dikenalkan nilai-nilai Pancasila. Mereka diajari hidup disiplin, punya tata krama, beradab, beradat. Mereka dididik tentang pentingnya bertoleransi gitu, demi mengamalkan nilai-nilai persatuan gitu, kemarin. Dan hasilnya luar biasa. Sehingga kemarin setelah pada saat penutupan acara Diklat, malamnya langsung saya, dini hari, langsung saya putuskan akan diadakan Diklat Suswasbang, pendidikan dan pelatihan khusus wawasan kebangsaan jilid 2, dengan target merekrut peserta lebih banyak daripada kemarin. Durasi waktu Diklat juga lebih panjang nantinya. Acaranya lebih tersistem. Jadi saya punya master plan. Nah, gitu. Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu loh. Saya sadar betul saya bukan siapa-siapa gitu. Hanya rakyat jelata, orang biasa. Ya hanya seperti ini yang bisa saya kerjakan gitu. Hanya seperti ini yang bisa saya lakukan gitu. Demi kemanfaatan orang-orang yang berada di lingkaran saya, itu minimal gitu. Jadi kalau ada mungkin orang punya satu perspektif, kok SNK likes-nya banyak ya, pengikutnya banyak ya gitu, umpamanya ada seperti itu. Saya tidak memandang diri saya istimewa,
Saya tidak merasa bahwa saya terkenal atau bagaimana, tidak. Justru ketika banyak orang yang mengikuti saya, banyaklah ke saya. Ini amanah dari Gusti Kang Merbeng Dumadi. Ini amanah, malah saya menganggapnya jenengan-jenengan yang mengikuti saya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Semakin banyak orang yang mendukung pergerakan saya. Saya melihatnya ini bukan kesuksesan saya. Saya melihat ini adalah amanah. Saya pandang sebagai amanah sehingga saya harus lebih berhati-hati lagi. Itu. Gitu. Kembali kepada diklat ya. Iya. Saya itu melihat bahwa generasi kita itu butuh ruang positif. Generasi kita itu butuh diarahkan, dibimbing, dibersamai. Mereka itu butuh dikenalkan. Ya. Karena saya menangkap terjadi degradasi kebangsaan, degradasi mental kalau saya katakan. Ini kalau saya tidak mengambil sikap, saya hanya sibuk bermedsos, ini bahaya menurut saya. Maka saya melakukan satu tindakan-tindakan nyata semampu saya, sekuat saya. Saya dengan teman-teman sepergerakan, saya kumpulkan, ayo kumpul. Ini kalau kita diamkan, generasi muda, generasi milenial ini bahaya ini nanti. Gitu. Kita sudah banyak wacana di Facebook, di YouTube, di Instagram. Ayo kita mengambil sikap, langsung bagaimana membuat satu ruang yang positif, memberi ruang-ruang pendidikan, pelatihan yang langsung bisa mereka serap, mereka rasakan, mereka hayati, kemudian mereka amalkan dalam keseharian. Ayo bagaimana kita berpikir bersama, menjadikan generasi milenial di era sekarang melek Pancasila. Gitu. Kita jangan melulu mengandalkan medsos, yuk. Medsos terus gerak. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, gerak terus. Nah, apa yang bisa kita lakukan secara nyata di lingkungan kita? Oh, kemudian saya memiliki satu ide gagasan. Kita mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus, bekerja sama dengan TNI. Kita rekrut milenial, kita beri wadah, kita tampung, kita membuat satu kanalisasi secara gratis. Semuanya diperhatikan, kasih seragam, kasih dirikan barak, itu. Sediakan konsumsi. Bagaimana mereka ketika mengikuti diklat nantinya benar-benar nyaman, gitu kan. Sehingga saya bicara dengan komandan dari TNI gitu loh, bahwa arahnya lebih kepada membuka nalar para generasi milenial sehingga dia melek Pancasila. Gitu. Makanya kemarin pelatihan fisiknya tidak maksimal, ya berapa persentasinya mungkin 25%. Yang 75% lebih kepada membuka nalar generasi milenial sehingga mereka itu melek Pancasila. Seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya gaungkan dumateng panjenengan. Sebagai sesama trah Jawa, kula sedulure panjenengan, padha-padha wong Jawane, ayo tandang gawe menyelamatkan generasi kita dari persoalan-persoalan kebangsaan. Maaf, globalisasi dan digitalisasi ini luar biasa dampaknya terhadap mental generasi kita. Sudah cukup dengan wacana-wacana kita ini. Tinggal kita mengambil sikap yang nyata. Semampu kita, sekuat kita, tanpa tendensi apapun. Tanpa tendensi apapun. Fokus menyelamatkan generasi milenial. Sehingga mereka betul-betul kembali lagi melek Pancasila. Kalau mereka melek Pancasila, kemudian dia memahami Pancasila, mengamalkan Pancasila, akan jadi generasi yang bermartabat, berdaulat, dan terhormat. Kan gitu. Kalau mereka sudah memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila, tidak mungkin mereka bisa dibodoh-bodohi, diadu domba, dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
Maka kita harus mengambil sikap. Panjenengan sedulur kula tiyang Jawi, monggo jangan hanya sibuk di medsos. Tetap kita tidak boleh berhenti di medsos. Medsos gerakkan terus. Kita harus selalu menggelorakan tentang pentingnya kembali kepada jati diri. Kita harus menggelorakan tentang pentingnya berkebangsaan. Kita harus selalu menggelorakan pentingnya menegakkan adat istiadat, melestarikan seni dan budaya, merawat nilai-nilai kearifan lokal. Terus, tapi harus diingat, ada dunia nyata. Kita aktif di dunia maya, juga aktif di dunia nyata. Maka saya awali dari diri saya sendiri. Saya itu melestarikan seni dan budaya, menegakkan adat, ya, merawat nilai-nilai kearifan lokal. Puncaknya nanti saya bagaimana diri saya sebisanya semampunya mengajak generasi muda memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila. Itu langsung membuat satu ruang positif, ruang pendidikan, ruang pelatihan tanpa dipungut biaya. Mereka kita fasilitasi, mereka kita kasih rasa nyaman, kan gitu. Setelah selesai, kemudian mereka kita kasih sertifikat. Ya, kalau orang sekolah kan dapat ijazah, kasih sertifikat sebagai tanda bahwa anak muda pernah mengikuti diklat. Ini sertifikasinya diberikan. Kemudian kita nanti buat kanalisasi, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kita kawal mereka terus, sehingga benar-benar menjadi generasi milenial yang memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan saya, nggak ada tujuan apapun gitu. Salah kalau saya mengadakan diklat untuk cari sensasi, ya salah. Cari sensasi itu tidak harus mengadakan diklat. Cari sensasi itu, wong diklat itu biayanya besar, butuh kerjasama yang solid, butuh kepanitiaan yang profesional, energi harus dikerahkan. Tidak mudah memang mengadakan diklat itu. Memeras, menguras energi luar dan dalam. Gitu. Kalau hanya untuk mencari sensasi, salah. Makanya saya sampaikan kepada panitia pelaksana diklat waktu itu. Ini sekedar cerita ya. Jangan sampai ini acara formalitas. Saya sudah mengerahkan tenaga, mengeluarkan biaya, memeras pikiran, memeras keringat. Siang dan malam kita tidak tidur. Jangan sampai hasilnya hanya formalitas. Setelah generasi milenial kita kenalkan pada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila. Kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kita bina terus, kita kawal terus, kita bersamai terus. Kemudian muncul ide gagasan, saya akan mengadakan Diklat Suswasbang Jilid 2. Oke. Nah, saya harap dengan saya bicara seperti ini, panjenengan bisa mengadopsi, jenengan serap, jenengan bisa praktekkan di lingkaran-lingkaran panjenengan. Ayo membuat diklat-diklat, kerjasama dengan TNI, kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan pemerintah daerah. Saya rasa dari pihak pemerintah daerah, dari pihak Polri, TNI akan membuka dan mendukung gagasan ini. Saya yakin itu. Saya yakinnya. Asalkan kepanitiaannya jelas, master plan ya. Panjenengan jelas targetnya apa, panitianya siapa saja, visi misi jenengan terangkan kepada beliau-beliau, kepada Pak Dandim, kepada Pak Kapolres, kepada Bupati di wilayah Panjang Mbak, terangkan. Saya rasa beliau-beliau akan menyambut, bahkan mendukung secara totalitas. Saya yakin itu. Oke. Ini hanya sekedar gagasan saya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, saatnya tandang gawe sedulurku kabeh. Kita harus mengambil sikap tegas. Kita harus berani mengambil keputusan. Generasi muda segera selamatkan dengan tindakan-tindakan nyata. Jangan hanya sekedar dengan wacana-wacana. Wacana itu penting, teori penting. Akan lebih penting lagi, bahkan lebih dibutuhkan kalau kita bersikap nyata. Tarik para milenial, beri ruang positif, kita danai, kita berikan fasilitas, berikan kenyamanan, buka nalar mereka sehingga melek Pancasila dengan harapan memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau orang itu sudah memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila, tidak mungkin mereka akan tega menjegal temannya sendiri. Tidak mungkin mereka akan membenci temannya sendiri. Tidak mungkin mereka akan curang terhadap temannya sendiri. Tidak mungkin. Karena nilai-nilai Pancasila, 5 butir Pancasila itu, wah dahsyat itu. Itu sangat dahsyat itu. Dan terbukti kokohnya bangsa ini dari masa ke masa. Dari tahun ke tahun. Dihajar ini, dihajar itu, dibenturkan, tetap utuh. Ini tidak bisa lepas dari apa? Kesaktian Pancasila. Maka kemudian hal ini menjadi pemikiran saya. Langsung saya tarik. Gitu nggih. Artinya monggo panjenengan. Ya saya hanya mengajak ya. Saya hanya mengajak, saya tidak punya hak untuk memerintah panjenengan. Saya hanya mengajak panjenengan, monggo panjenengan bahu-membahu kerjasama. Langsung kita mengadakan gerakan nyata. Selamatkan generasi. Membuat satu ruang-ruang yang kembali saya katakan tadi, ruang-ruang positif. Bagaimana mereka kita didik, kita latih secara langsung. Ya itulah yang bisa saya sampaikan dumateng panjenengan. Ya karena hanya ini yang bisa saya sampaikan gitu. Makanya tadi saya membuat satu kalimat. Sebagai rakyat jelata, selain setia kepada Pancasila dengan segenap jiwa dan raga seumur hidup, selebihnya saya bisa apa gitu loh. Ya itu saja yang bisa saya kerjakan. Saya doakan panjenengan sedoyo semoga diberi kehidupan yang bermanfaat, diberi hidup yang berkah, diberi hati yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, diberi pikiran yang jernih, diberi nalar yang sehat, diberi nilai-nilai ilmu yang membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan, gitu. Selamat pagi. Salam. Saya Jawa, kita Indonesia.